Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, di mana kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Di bulan Ramadan ini juga memperingati wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, tepatnya di tanggal 17 Ramadan, dan tentu ada banyak lagi keberkahan dan kisah di bulan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad menyebutkan bahwa pada bulan Ramadan pintu surga akan dibukakan dan pintu neraka pun akan ditutup. Bahkan setan pun juga akan dibelenggu. Sungguh nikmat sekali bukan kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan. Waja'akum Ramadanu sahrul mubarak taradallahu alaikum syiyamahu tuftahu faihi abwabu jannati wa yughlaqu faihi abwabu zahimi wa tughalla faiha syayatainu fahi lailatu khairum mil alfi syahri. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang dirahmati Allah, seluruh umat muslim juga memiliki kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan agar bisa merasakan bagaimana rasanya lapar yang dirasakan oleh orang-orang kurang mampu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wa furqani faman syahida minkumu syahru falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa yang di antara kamu hadir di bulan itu, maka berpuasalah. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan di tahun 2023 sebentar lagi akan kita temui. Berikut adalah amalan-amalan yang bisa kamu lakukan agar Ramadan kamu di bulan ini menjadi berkah, nikmat, dan penuh makna. Yang pertama, membayar utang puasa. Sebagaimana yang kita tahu bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Begitu pula dengan mengganti puasa yang ditinggalkan, utang puasa ini dianjurkan untuk dilunasi dengan segera sebelum bulan Sya'ban terakhir. Ketentuan mengenai membayar utang puasa ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka
barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lalu yang kedua, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban juga menjadi salah satu amalan menjelang Ramadan yang penuh dengan keistimewaan. Puasa sunnah di bulan Sya'ban juga bisa menjadi latihan untuk mempersiapkan diri berpuasa di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Membaca Al-Quran tak hanya harus dilakukan menjelang bulan Ramadan saja, tapi juga sebaiknya dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, berdoa agar bisa bertemu bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan sebaik-baiknya. Berdoa memanglah harus selalu kita lakukan sebagai bentuk kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini diasumsikan sama dengan komunikasi kita sebagai hamba kepada Allah. Tentu memiliki umur panjang dan bertemu dengan bulan Ramadan menjadi impian setiap orang, terutama muslim. Jadi apapun yang terjadi, tetaplah berdoa dan dibarengi dengan usaha atau ikhtiar, karena kedua berjalan beriringan. Lalu yang kelima, menata niat. Menata niat penting bagi kita agar kita mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua tergantung pada niatnya. Kita perlu menata niat dengan baik agar kondisi hati kita gembira dalam menyambut datangnya Ramadan tanpa ada kejanggalan dalam hati. Lalu yang keenam, saling bermaaf-maafan. Saling bermaaf-maafan memang penting untuk kita lakukan, terutama menjelang bulan Ramadan, untuk membersihkan hati secara lahir dan batin. Lalu yang ketujuh, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga penting untuk dilakukan, terutama menjelang bulan Ramadan, agar bulan Ramadan tetap hidup dengan tekad kita yang murni dan tulus. Dengan bertobat kepada Allah, terutama taubat nasuha, kita akan bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan lebih baik, maksimal, dan dibarengi hati yang tulus. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan puasa di bulan Ramadan. Jangan lupa diamalkan. Dipaksa pun tidak apa agar menjadi terbiasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.